Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anak ibu sekalian. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang uji Mann-Whitney ya. Dimana uji Mann-Whitney ini adalah salah satu uji non-parametrik untuk menguji perbedaan rata-rata untuk dua sampel bebas gitu ya khususnya. Namun sebelumnya kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar materinya mudah dipahami dan apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk uji Mann-Whitney ini gitu ya, tidak diperlukan asumsi normalitas maupun homogenitas. Kemudian pengukurannya minimal adalah skala ordinal dan variabel kedua-duanya adalah kontinu. Nah, ini digunakan untuk menguji perbedaan dari dua sampel bebas. Kemudian, agar kelompok sampel ini ekivalen dalam segala hal, maka dia harus dipilih secara acak ataupun berdasarkan IQ, sosial ekonomi, minat ataupun yang lainnya itu harus sama. Nah, dalam perhitungan dengan menggunakan uji Mann-Whitney, maka skor kedua sampel ini harus diurutkan menurut peringkat. Misalnya, sampel pertama N1 dan sampel kedua adalah N2. Kelompok skor kemudian digabungkan dan diurutkan menurut peringkatnya. Nah, agar lebih paham, kita lihat contoh soal berikut. Misalkan kita ingin melihat efektivitas dari implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada satuan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Dapat dilihat dari perbedaan rata-rata hasil belajar matematika yang diperoleh siswa dengan menggunakan kedua kurikulum tersebut. Nah, agar kedua pemberlakuan kurikulum dapat diperbandingkan, maka kedua kelompok sampel yang dipilih ini harus ekivalen dari segi IQ, sosial ekonomi, minat, sikap, dan kesungguhan ataupun yang lainnya. Nah, maka berikut dipilih 8 orang siswa yang telah mengikuti KTSP dan 5 siswa yang telah mengikuti KBK. Adapun skor siswa bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, maka selanjutnya kita diminta untuk menguji apakah rata-rata hasil belajar matematika menggunakan KTSP ini lebih rendah dari hasil belajar matematika menggunakan KBK. Nah, ini hanya sebagai contoh saja gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan dalam mengerjakan soal adalah untuk menuliskan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, berikut hipotesisnya. Untuk hipotesis statistiknya, hipotesis nihil atau H0-nya μ1 lebih besar dari μ2, kemudian H1 atau HA atau hipotesis alternatif μ1 kurang dari μ2. Nah, kalau kita bunyikan, maka hipotesis nihilnya rata-rata hasil belajar matematika dengan KTSP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar matematika dengan KBK. Sedangkan hipotesis alternatifnya rata-rata hasil belajar matematika dengan KTSP lebih rendah dibanding rata-rata hasil belajar matematika dengan KBK. Nah, untuk hipotesis ini apakah ada yang belum paham? Jika ada, bisa disampaikan. Berikutnya adalah menetapkan U kritis atau bahasa kita U tabel. Nah, di mana taraf signifikansi yang kita pakai alfanya adalah 0,05. N1 sama dengan 8. Dari mana dapat N1? N1 berarti tadi KTSP ya. Nah, bisa kalian lihat berapa jumlah siswanya. Pada yang KTSP ada 8. Jadi N1-nya 8. N2-nya sama dengan 5. Artinya apa? Ada 5 siswa tadi ya yang dia menggunakan KBK. Maka kita lihat pada tabelnya yang ini, karena tadi pakai lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, maka kan ini adalah uji searah. Uji searah, kemudian alfanya 0,05, N1-nya tadi 8, nanti yang cari 8, kemudian N2-nya yang sebelah sini adalah 5 tadi ya. Nah, yang cari 5 dan 8. Nah, nih. Maka ketemu nilai U kritisnya atau U tabelnya sama dengan 8. Sampai di sini bisa dipahami? Jika belum bisa, silahkan disampaikan.
Nah, yang berikutnya adalah kita menentukan nilai statistik dari mean Whitney atau U hitung ibarat kita ya. Nah, maka tadi kita buat ya, kalau tadi tabelnya menyamping, ya kita buat tabelnya dalam bentuk menurun ke bawah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memberikan peringkat gitu ya, dari skor yang terendah ke skor yang paling tinggi. Skor yang terendah itu berarti kita mulai dari ranking 1. Jika ada skor yang sama, maka dijumlahkan peringkatnya dan dibagi dengan berapa jumlah skor yang sama tadi. Jika misalnya ada 2 skor yang sama, maka dia dibagi 2. Jika ada 3 skor yang sama, maka dibagi 3. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita mulai untuk memberikan peringkat. Coba pian lihat dari kedua tabel ini, skor berapa yang paling rendah? 70 ya? Nah, betul. Maka 70 itu peringkat 1. Nah, setelah 70, nilai yang paling besar berikutnya berapa? Kalau kita lihat di tabel adalah 75. Maka dia ranking 2. Setelah 75, nilai berapa lagi skornya? 76. Maka dia peringkat 3. Skor di atas 76 berapa? 78. Nah, kalau kita lihat 78 adalah nilai si C, kemudian juga nilai 78 nilai si Q. Berarti kan ada 2 skor yang nilainya sama. Nah, tadi kan rankingnya terakhir di 3, maka ranking berikutnya 4 dan 5. Nah, maka yang kita tuliskan di tabel ini 4 ditambah 5 sama dengan 9. Karena ada 2 skor yang sama, maka dibagi 2. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, makanya di sini tertulis 4,5 dan di sini pun juga tertulis 4,5. Ingat tadi terakhir rankingnya adalah ranking 5. Berikutnya setelah 78, skor berapa lagi? 82. Nah, maka dia ranking 6. Setelah 82, skornya 83, berarti ranking 7. Habis 83, 84, berarti dia ranking 8. Habis 84, skor berapa lagi nih di atasnya? Oh, 90, maka dia ranking 9. Setelah 90, oh 94, maka dia peringkat 10. Setelah 94, 95, berarti dia ranking 11. Berikutnya lagi 98, ranking 12, kemudian 100, ranking 13. Nah, untuk perankingan kira-kira bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa dipahami, maka ranking dari masing-masing kelompok, baik yang KTSP ataupun yang KMBK, ini dijumlahkan. Maka kita peroleh K1 itu 42,5, kemudian K2 48,5. Jadi nilai K ini adalah penjumlahan ranking di masing-masing kelompok. Bisa diingat, bisa dipahami. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Ya, sudah Ibu salin tadi. Nah, maka berikutnya adalah menghitung statistik U-nya menggunakan 2 rumus ini. Yang pertama, N1 plus N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2 dikurang K1. Yang berikutnya N1 plus N2, N1 kali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 plus 1 dibagi 2 dikurang K2. Nah, coba pian masukkan ke hitungan kalian ya, buat oret-oret di kertas, coba dihitung. Maka akan diperoleh, kalau kita menggunakan rumus pertama, hasilnya adalah 33,5. Kalau kita menggunakan rumus yang di bawah, maka kita peroleh hasilnya 6,5. Maka U statistiknya kita ambil nilai yang terkecil. Berarti nilai U-nya adalah yang 6,5. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membandingkan
antara U kritis atau U tabel tadi dengan U statistik atau U hitung. Nah, ini ya. Ini adalah tadi U hitungnya 6,5. Kemudian U kritisnya tadi kita peroleh 8. Maka di sini bisa kita lihat ternyata nilai U hitungnya lebih kecil dari U tabel atau U kritis. Nah, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0-nya ditolak, berarti siapa yang diterima? HA. Nah, maka pian lihat ya, bunyi dari hipotesis alternatif tadi, bahwa kesimpulannya rata-rata hasil belajar matematika dengan kata SP ini lebih rendah dibanding rata-rata hasil belajar matematika dengan KBK. Nah, sekian. Maka untuk contoh soal sudah terjawab. Jika ada yang ditanyakan, silahkan sampaikan ke Ibu. Jika kalian sudah paham contoh soal ini, maka lanjut dan kerjakan latihan soal. Jadi ini tentang sertifikasi guru gitu ya. Ada yang menggunakan portofolio, ada yang menggunakan PLTG. Nah, ini sudah ada. Ya, silahkan kalian baca. Bahannya sudah Ibu bagikan ya. Terima kasih. Mungkin itu dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.